Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan ya. Ini kajian hikmah ke-20 kitab Al-Hikam. Jadi ini berhubungan tentu saja dengan proses perjalanan spiritual atau para salikin, para penempuh jalan sufi, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini seringkali terjebak oleh apa? Terjebak oleh sebuah fenomena spiritual, fenomena maqamat, fenomena ruhaniyah yang biasanya muncul di balik mukasyafah, ya. Mukasyafah, karena itu ketika Anda memasuki dunia sufi atau tarekat sufi, jangan bertujuan untuk mencari mukasyafah. Ya, itu karena apa? Ini diingatkan betul oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak. Apa tak ada himmah? Himmah itu hasrat, kehendak, ya, sang salik, orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Antaqifa indama kushifa laha, saat dia dimukasyafahkan oleh Allah, dibukakan rahasia oleh Allah. Dimukasyafahkan itu artinya dibuka rahasia. Rahasia di balik makhlukat, rahasia naik lagi di balik asma-asma Allah, naik lagi di balik af'alnya Allah, naik lagi di balik sifat-sifat Allah. Bahkan mukasyafah dzatiyah itu pun illa wa nadathu hawatiful haqiqah, melainkan akan ada satu panggilan sejati yang hakiki dari lisanul hal. Hawatiful haqiqah itu bisikan hakiki, itu artinya lisanul hal, bahasa batin, bahasa ruhani paling dalam. Maka kita kan sering ya mendengar istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa batiniah, ruhaniyah itu lebih fasih dibanding bahasa lahiriah. Maksudnya begini, bahasa hakikat itu lebih fasih dibanding bahasa syariah. Karena bahasa-bahasa syariah itu muncul akibat bahasa hakikat. Hukum yang disebut hukum syariah itu muncul karena hikmah yang ada di dalam wilayah hakikat. Nah, ini. Nah, ada bahasa hakiki yang akan membisikkan di dalam diri Anda ketika Anda dibukakan itu. Apa bunyinya? Alladzi tatlubu amamak. Yang Anda cari itu masih di depan sana, jangan berhenti. Ini berhenti, ini sebuah jebakan namanya. Ya, orang dibukakan rahasia Ar-Rahman saja, asma Allah Ar-Rahman, itu Anda bisa mabuk luar biasa. Maka diingatkan oleh bahasa hakiki di dalam diri Anda. Ini bahasa minallah, dari Allah. Perjalananmu masih terus ke depan. Maka para sufi selalu menyebutkan
Ilahi anta maksudi. Tuhan, tujuanku adalah Engkau Tuhan. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betapa tahap-tahap perjalanan ini begitu panjang. Ya, bahkan ketika seseorang meraih suasana fana misalnya, jangan berhenti di fana. Nanti kamu hanya akan mengatakan aku tiada, semua ini tiada. Itu belum selesai. Baqo. Yang ada hanya Allah. Apakah ketika seseorang merasa mentok, Allah, hanya Engkau saja Allah, ini sudah selesai? Belum. Ya, maka hawatiful hakikoh, bisikan-bisikan sejati ruhaniah juga masih akan mengatakan kepada Anda, sebagaimana di dalam Al-Quran, waqul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, limpahilah aku pengetahuan demi pengetahuan, ma'rifah demi ma'rifah yang terus tiada hingga ini. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Oh Tuhan, sungguh aku tidak mampu memujimu selayaknya Engkau dipuji dan selayaknya Engkau memuji dirimu. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi pernah di dalam salah satu kitabnya, ketika menyebut Allah, kenapa menggunakan kata alhamdulillahi rabbil alamin di suratul Fatihah itu, karena seluruh hamd, apakah itu pujian manusia kepada manusia, manusia kepada Sang Khalik kepada manusia, Sang Khalik pada diri sendirinya, itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Hai manusia, hai hambaku, kalau kamu ingin memujiku selayaknya aku dipuji, ucapkanlah alhamdulillah, bukan ahmadullah, tapi alhamdulillah. Segala totalitas pujian itu hanya kepadamu, milikmu Allah. Ini luar biasa juga penafsiran Ibnu Arabi ini. Ya. Nah, disinilah perjalanan ini rupanya begitu panjang, ya, begitu panjang. Jadi sepanjang kita masih hidup, jangan sampai kita tergesa-gesa. Nanti jadinya kita wukuf, jadinya kita berhenti. Kalau sudah berhenti di sebuah makom tertentu, ya kita tidak akan sampai pada satu tujuan. Dan paling gelap ini, pemberhentian ini ketika kita hanya berhenti pada fenomena makhluknya. Maka di sini dilanjut oleh beliau, wala tabarrajat dzawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Ya, ini biasanya ketika orang itu berhenti pada satu stasiun ruhani atau makom tertentu, seseorang merasa sudah selesai, lalu dia mulai nyaman dengan fenomena lahiriah. Nah, disinilah beliau ingatkan,
tidak ada fenomena-fenomena mukawwanat, lahiriah, alam ciptaan ini, semesta yang tampak lahiriah itu artinya ada ukuran ruang dan waktunya. Ya. Selain Allah ini, illa wanadathu haqa'iquha, hakikat daripada fenomena lahiriah itu pun juga memanggilmu, memanggil di dalam diri kita. Apa panggilannya? Hai, innama nahnu fitnatum fala takfur. Aku ini hanya cobaan fitnah. Jangan sampai kamu kufur, jangan sampai kamu berhenti. Inilah gelapnya aliran materialisme, aliran hedonisme. Ya. Kalau dunia modern sekarang ini mengikuti satu aliran, materialisme itu artinya berhenti, wukuf pada totalitas materi, fenomena empirisme lahiriah. Orang berburu empirisme lahiriah ini. Padahal ini bagian dari satu kegelapan peradaban. Jadi peradaban itu menjadi gelap, peradaban kemanusiaan ini gara-gara apa? Ya ini, diingatkan oleh dunia sufi. Ya, kamu berhenti pada materialisme. Padahal materialisme itu, kalau ditanya, hai materialisme, siapa kamu sebenarnya? Dia akan menjawab, innama nahnu fitnah fala takfur. Aku ini fitnah sebenarnya. Fala takfur, jangan sampai kufur kamu. Jangan sampai menyembah aku. Jangan sampai memberhalakan aku. Coba bayangkan. Ya, seberapa persen manusia modern yang mengalami satu proses yang menuju ruang gelap kegilaan. Dan disitulah awal dari destruksi kemanusiaan yang pernah dibayangkan, diprediksi oleh malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini yang memiliki hobi menumpahkan darah dan merusak bumi ini? Dari mana? Ya karena manusia memiliki kecenderungan mengabdi, memberhalakan materialisme. Itu awal kehancuran dan perang. Itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berhenti di sana. Di Quran juga disebutkan, "Ulinzuru madza fis samawati wal ard." Lihatlah apa yang ada di balik langit dan di balik bumi ini. Ya. Ini menggambarkan apa? Agar kita itu tidak berhenti. Perjalanan spiritual ini terus. Apalagi kebenaran hakiki. Nah, maka fenomena-fenomena yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai dengan diksi ad-dunya, dunia. Allah itu mengecam dunia di Quran itu sampai 115 kali. Bukan wujud dunianya ini sebenarnya, tetapi pesona manusia terhadap wujud materi alam lahiriah inilah yang kemudian itu disebut dunia. Jadi apakah dunia itu masyaghalaka anillah, segala hal yang membuat Anda lalai dari Allah? Ya gara-gara orang tercengang kepada situasi, kondisi, alam nyata, fenomena
Bahkan sebuah perjalanan ruhaniyah pun akan membuat kita itu terhenti, terpesona. Itu pun akan menjadi duniawi nantinya nilainya. Ini yang dimaksud. Oleh karena itu alam ini sesungguhnya gelap. Alam apa saja? Alam apa saja yang membuat tidak gelap? Fa'anarahullahu fih. Allah mencahayai. Maka pandanglah yang tersembunyi di balik seluruh makomat, seluruh mukasyafah, seluruh stadium, seluruh perjalanan ini. Allah terus. Dan jangan sampai Anda mengatakan aku sudah final. Ya, jangan sampai. Itu pun seseorang yang sudah tak berdaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, fasubhana man lam yaj'alil lil khalq sabilan ila ma'rifati illa bil ajzi an ma'rifati. Maha suci zat, maksudnya Allah, yang tidak menjadikan makhluknya untuk mengetahui, untuk mengenal dia, ya. Untuk manusia itu nggak ada, makhluk Allah itu nggak ada yang bisa mengenal Allah haqqa ma'rifatih, dengan ma'rifat yang sesungguhnya, illa bil ajzi an ma'rifatih, kecuali orang itu tak berdaya untuk mengenalnya. Maka beliau, Abu Bakar, juga mengatakan, ra'aitu rabbi bi'aini rabbi, atau ra'aitu rabbi bi rabbi, aku memandang Tuhanku dengan Tuhanku, bersama Tuhanku. Itu artinya apa? Totalitas ketakberdayaan itulah kuncinya untuk mengenalnya. Sepanjang masih ada sisa pembiaran terhadap apakah itu bentuk wujud ilmiah, amaliyah, ataupun haliyah, situasi rohani yang sedikit kita anggap sebagai sesuatu yang kita andalkan, maka pada saat itu sesungguhnya manusia juga tidak akan mengenal Allah dengan sesungguhnya. Nah, itu. Maka para masyayikh, ya, para masyayikh sufi, ada yang mengatakan begini, waqfatul murid syarrun min fatrati. Berhentinya para penempuh itu lebih buruk dibanding ketika dia sembrono. Artinya sembrono itu fatroh ini menggambarkan dia lagi nggak istiqomah, masih mending itu dibanding orang berhenti pada satu stasiun tertentu, karena dia yang berhenti ini akan mengklaim, saya sudah berspiritual tinggi. Coba bayangkan, gila nggak ini? Saya makomku tinggi. Kadang-kadang orang dekat dengan para wali aja merasa makomnya tinggi. Ini harus dibongkar ya. Li'anna fatratahu yujbiruha at-taufiq. Kalau orang itu masih sembrono, masih ya kira-kira tidak istiqomah lah, tidak konsis, itu pun masih bisa ditolong oleh taufiknya Allah. Tetapi wa waqfatahu la jabrolaha, katanya. Tapi ketika orang merasa final di satu stadium, tidak ada yang bisa mengentaskan di situ, ya, lidzannihil kamal biha, karena dia merasa sudah sempurna. Nah, ini ya, jadi karena itulah
Ya, kalau orang Jawa mengatakan dunia ini seperti masakan saja, diincipi sudah tahu rasanya ya sudah. Jangan kemudian berhenti kepada fenomena nikmatnya masakan itu, orang akan tenggelam dan kekenyangan di situ. Ya. Lalu dia lupa segalanya. Kita diingatkan betul dalam situasi menempuh jalan menuju kepada Allah itu. Jangan pernah Anda merasa membanggakan diri. Ya, oh aku beda dong dengan kamu kan belum ini dan itu, aku sudah ini. Itu jebakan-jebakan. Ya, jebakan. Bisa gurur namanya, tipu daya itu sampai seperti itu. Lembut sekali, lembut sekali. Nah, apalagi di alam malakut. Orang masuk di alam malakut, waduh. Padahal masih ada alamul jabarut. Di alamul jabarut apakah seseorang berhenti? No. Masih ada alamul lahut. Apakah di alamul lahut nanti orang merasa sudah final? No, belum. Ada alamul ahud. Ada alamul bahut. Ada alamul hahut. Luar biasa. Malantiha. Gak ada finalnya. Dan indahnya rahmat Allah justru ketika menciptakan ketakberdayaan dalam diri kita dan kita menjadi tidak final dalam perjalanan ini. Semakin nikmat, semakin indah, semakin syukur, semakin ridha, semakin lillah, semakin billah. Terus saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.